Reni, apakah kamu tahu kenapa Pak Rudi memanggilmu ke sini? Tidak tahu, Pak. Coba kamu ingat-ingat lagi apa yang kamu lakukan saat kegiatan pramuka kemarin. Iya, Pak, saya ingat. Saya minta maaf karena main game ketika Kak Budi nerangin tentang kegiatan pramuka kemarin. Saya sebenarnya juga nggak pingin main game, Pak. Tapi teman rumah saya ngajakin saya mabar main Mobile Legends, Pak. Menurutmu, tindakan yang kamu lakukan tersebut benar atau salah? Siap, salah, Pak. Baiklah, tidak apa-apa, semua orang pernah mengalami kesalahan. Mari kita cari penyelesaiannya secara bersama. Berpikir bersama tentang apa yang telah kamu lakukan terhadap Kak Budi yang sedang mengajar kamu pramuka dan teman-teman kelompokmu yang merasa tidak nyaman denganmu. Kita cari solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahanmu yang kamu lakukan. Iya, baik, Pak. Kamu pasti ada alasannya kan melakukan hal tersebut. Asik ya bermain game. Iya, Pak. Bermain game memanglah menyenangkan. Pak Rudi saja juga senang bermain game. Tetapi yang kamu lakukan kemarin itu merugikan orang lain. Karena teman-teman kelompokmu merasa terganggu karena kamu tidak melakukan apapun dalam kelompokmu. Kak Budi pun pasti merasa tidak dihargai apabila kamu asik sendiri main game. Maafkan Raini, Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Pak. Betul. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira, apakah bermain game saat kegiatan pramuka itu kamu merasa menghormati dirimu sendiri dan orang lain? Tidak. Ayo Reni, kita sama-sama mengindahkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat. Sekarang, Pak Rudi tanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Iya, Pak, saya akan minta maaf ke Kak. Iya, Pak, saya akan minta maaf ke Kak Budi dan ke teman-teman sekelas saya. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan akan mengejar ketertinggalan materi saya kemarin. Sekali lagi, saya mohon maaf, Pak. Baiklah, permohonan maaf diterima nak. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang telah kamu sampaikan tadi kepada Pak Rudi. Baik, Pak, saya berjanji. Terima kasih, Pak. Saya kembali ke kelas dulu. Selamat pagi, Pak. Ya nak, sama-sama. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian. Roni, ini Pak Rudi. Tolong nak, dibuka pintunya nak. Pak Rudi pengen ngobrol sama Roni. Tidak mau Pak, saya takut Pak. Saya nggak sengaja Pak, saya takut diomelin Pak Rudi dan orang tua Andi Pak. Tidak nak, tenang saja. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Kita cari solusi terbaik ya nak. Pak Rudi janji semua akan baik-baik saja. Janji ya Pak? Janji nak. Yuk dibuka dulu pintunya. Baik Pak. Kamu sudah tahu kan kenapa Pak Rudi memanggilmu? Tahu Pak, tapi saya tidak sengaja Pak. Santai saja. Pak Rudi kan baru tanya satu pertanyaan, kamu kok udah ketakutan sekali. Rileks saja nak. Baik Pak. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat piket tadi nak? Saya piket dengan Andi Pak. Saya tidak sengaja Pak menjatuhkan kursi di atas meja lalu kena kaki Andi Pak. Apakah saat kamu piket, kamu benar-benar melaksanakan tugasmu? Saya sudah piket Pak dan melaksanakan piket. Akan tetapi, tadi saya bergurau dengan Andi dan tidak sengaja saya menjatuhkan kursi tepat di kaki Andi. Masih ingat Pak, keyakinan kelas kita bertanggung jawab dan rasa saling memiliki di kelas. Saya minta maaf Pak. Ya Pak Rudi maafkan. Tapi bukan ke Pak Rudi harusnya kamu minta maaf ya nak. Baik Pak, saya akan meminta maaf ke Andi. Lalu kenapa kamu malah sembunyi di WC dan takut untuk keluar nak?
Saya takut diomelin guru dan orang tua Andi, Pak. Soalnya orang tua Andi adalah TNI, Pak. Tidak usah takut, mari kita bicara dan berpikir bersama. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Baik, Pak. Saya akan menjenguk Andi ke UKS dan meminta maaf kepada Andi kalau saya tidak sengaja. Lalu, apalagi supaya ayah Andi tidak marah? Saya akan pulang bersama Andi, Pak, dan mengantarnya sampai rumah dan menceritakan kejadian tadi di sekolah. Good job. Sekarang temui Andi dan lakukan apa yang kamu bicarakan tadi bersama Pak Rudi. Dan kedepannya, semoga kamu menjadi peserta didik yang lebih baik lagi ya, Nak. Baik, Pak Rudi. Terima kasih atas arahannya. Halo, saya murid dari SMPN 144 Jakarta. Terkait praktik segitiga restitusi yang dipraktikkan bersama Pak Rudi tadi, saya merasa sebagai murid ketika melakukan kesalahan dapat menyadari bahwa kesalahan saya yang melanggar keyakinan kelas bisa didiskusikan untuk penyelesaiannya agar kemudian tidak terulangi lagi. Dan saya bisa menyadari bahwa keyakinan kelas harus dilaksanakan dan diyakini supaya kelak saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih.